Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ana Khoirunisa, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPE, Prota, Prosem, KKM, dan kartu soal. Yang mana dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan desain pembelajaran. Yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Rosidi. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu RPE yang telah saya buat. Jadi di RPE semester ganjil ini pada bulan Juli itu saya mengambil hari Rabu untuk mengajar. Pada bulan Juli itu ada 1 pekan efektif untuk saya mengajar. Kemudian bulan Agustus itu ada 5 minggu. Kemudian September itu ada 4 pekan efektif. Kemudian Oktober ada 4 pekan efektif. Kemudian November itu ada 5 pekan efektif. Dan Desember ada 3 pekan efektif. Dan untuk jumlah semua pekan efektif saya mengajar itu ada 22 pekan efektif. Nah, selain itu untuk kegiatan dalam semester ganjilnya itu ada ANPK, yaitu terdapat 1 pekan, kemudian UTS 1 pekan, KTS kegiatan tengah semester itu ada 1 pekan, dan UAS ada 1 pekan. Jadi jumlahnya ada 4 pekan. Nah, kemudian 22 pekan efektif saya mengajar itu dikurangi kegiatan di semester ganjil, yaitu ujian-ujian. Jadi 22 itu dikurangi 4 pekan. Dan hasilnya itu 18. Nah, untuk berikutnya 18 pekan efektif itu nanti dikali 3 jam pelajaran. Jadi setiap 1 pekannya itu saya ngajar 3 jam pelajaran, 3 JP. Jadi 18 kali 3 hasilnya 54 ya, 54. Kemudian untuk distribusi alokasi waktunya pada semester ganjil, di sini saya mengajar materi yang pertama memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad itu 9 jam pelajaran. Kemudian yang kedua yaitu materi pelajarannya melafalkan surat An-Nas dan Al-Asr dengan benar dan jelas, serta memahami pesan-pesan pokok Quran surat An-Nas dan Al-Asr, itu 9 jam pelajaran. Nah, untuk yang nomor 3 itu memahami makna Asmaul Husna, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Holik, serta melafalkan Asmaul Husna, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Holik, itu sebanyak 9 JP. Kemudian yang keempat yaitu memahami sikap kerjasama dan saling tolong menolong, serta mencontohkan sikap kerjasama dan saling tolong menolong, itu ada 9 jam pelajaran. Kemudian yang kelima itu ada menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai implementasi dari pemahaman hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat, serta memahami hadis yang terkait dengan perilaku hidup dan sehat, itu ada 6 jam pelajaran. Kemudian yang nomor 6 itu memahami doa sebelum dan sesudah wudhu, serta mempraktekkan wudhu dan doanya dengan tertib dan benar, itu sebanyak 9 JP. Dan untuk penyelesaian dan entry nilainya atau cadangannya itu ada 3 JP.
Jadi selama 1 pekan. Jadi jumlah keseluruhannya itu ada 54 JP. Jadi sama seperti jumlah di atas tadi yang sudah saya kalikan dengan 3 JP. Baik, selanjutnya untuk RPE yang semester genap itu saya mengambil hari Rabu juga ya. Itu pada bulan Januari itu ada 5 pekan efektif, kemudian Februari 4 pekan efektif, Maret ada 4, April 3, kemudian Mei itu 4 pekan efektif, dan Juni itu ada 3. Jadi jumlahnya itu ada 23 pekan efektif. Untuk kegiatan semesternya sama seperti di semester ganjil, itu ada 4. Jadi waktunya itu 4 pekan. Jadi 23 pekan efektif itu dikurangi 4 pekan selama kegiatan semester genap. Jadi hasilnya itu 19 pekan. Nah, 19 pekan efektif itu kemudian dikali dengan 3 JP selama saya mengajar itu, jadi jumlahnya 57 pekan. Nah, untuk distribusi alokasi waktunya yang nomor 1 tuh ada memahami kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi salam serta menceritakan kisah keteladanan Nabi Soleh, itu ada 9 JP. Kemudian yang nomor 2 itu menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling menasihati sebagai implementasi dari pemahaman makna surat An-Nas dan Al-Asr, serta memahami pesan-pesan pokoknya yaitu surat An-Nas dan Al-Asr itu sebanyak 9 JP. Kemudian yang nomor 3 itu menunjukkan perilaku rendah hati, damai, dan bersyukur sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq, serta memahami makna Asmaul Husna, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Itu jumlah jam pelajarannya ada 12 JP. Kemudian yang nomor 4 itu menunjukkan perilaku kasih sayang sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Yakub, serta menunjukkan perilaku kasih sayang kepada sesama itu sebanyak 9 JP. Kemudian yang nomor 5, materi memahami tata cara sholat dan bacaannya, serta mempraktekkan sholat dengan tata cara dan bacaan yang benar. Itu memiliki jumlah 6 jam pelajaran. Kemudian yang terakhir itu ada memahami kisah keteladanan Nabi Ishak serta menceritakan kisah keteladanan Nabi Ishak. Itu sebanyak 9 jam pelajaran. Dan untuk penyelesaian dan entry nilai itu ada 3 JP. Jadi cadangannya itu ada 3 jam pelajaran. Jadi untuk jumlahnya itu ada 57 pekan. Jadi sama seperti di atas yang sudah saya kalikan tadi. Nah, itu tadi RPE yang sudah saya jelaskan sesuai dengan Kaldik karena saya belum mengajar. Jadi saya mengambil Kaldik sesuai kalender pendidikan seperti itu. Nah, itu tadi tentang RPS. Selanjutnya yaitu program tahunan. Nah, untuk program tahunan di sini ada semester ganjil dan genap. Semester ganjil itu ada untuk standar kompetensinya itu yaitu Nabi Muhammad SAW teladanku, ya, itu 9 jam pelajaran. Kemudian asyik membaca Al-Quran itu 9 JP. Kemudian Allah Maha Pencipta itu 9 JP, terdapat 2 materi ya. Kemudian perilaku terpuji ada 9 JP, hidup bersih dan sehat 6 JP.
dan ayo berwudu itu 9 JP, dan untuk cadangannya itu 3 JP, dan hasilnya ada 54 JP. Kemudian yang semester genap ada standar kompetensi yang pertama itu ada berani, tentang berani itu 9 JP, kemudian senang bisa membaca Al-Quran itu 9 JP, kemudian Allah Maha Suci itu 12 JP, kasih sayang itu 9 JP, ayo kita sholat itu 6 JP, hidup damai 9 JP, dan cadangannya ada 3 JP. Jadi keseluruhan hasilnya tuh ada 57 JP. Baik, itu tadi program tahunan. Untuk selanjutnya yaitu program semester. Di sini saya ambil semester ganjil. Nah, untuk materi yang pertama itu tadi yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW serta menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Itu saya mengajar pada bulan Juli minggu keempat, kemudian Agustus itu minggu ke-1 dan ke-2, karena pada bulan Juli itu saya mendapat Juli itu mendapat 1 pekan, dan Agustusnya mendapat 4. Nah, untuk sisanya itu untuk materi selanjutnya yaitu melafalkan surat An-Nas dan Al-Asr dengan benar dan jelas, serta memahami pesan-pesan pokok An-Nas, surat An-Nas dan Al-Asr. Itu saya bertepatan mengajar pada bulan Agustus minggu ke-3 dan ke-4, kemudian bulan September minggu pertama, karena minggu ke-5 itu pada bulan Agustus ada ANBK. Kemudian materi yang ketiga itu memahami makna Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Holik, serta melafalkan Asmaul Husna, yaitu Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Holik. Itu pada bulan September minggu kedua dan keempat, serta bulan Oktober minggu kedua, karena bulan September minggu ketiga itu ada UTS, dan bulan Oktober minggu pertama itu ada KTS, seperti itu. Kemudian materi yang keempat yaitu memahami sikap kerjasama dan saling tolong menolong, serta mencontohkan sikap kerjasama dan saling tolong menolong. Nah, itu saya mengajar pada bulan Oktober minggu ketiga, kemudian minggu keempat, dan bulan November itu minggu pertama. Dan materi yang kelima itu ada menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai implementasi dari pemahaman hadis yang terkait dengan perilaku hidup dan sehat, dan memahami hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu saya mengajar pada bulan berapa ini? Bulan November itu minggu kedua dan ketiga. Untuk yang terakhir itu ada materi memahami doa sebelum dan sesudah wudhu, serta mempraktekkan wudhu dan doanya dengan tertib dan benar. Itu pada minggu keempat dan kelima pada bulan November, dan bulan Desember pada minggu ke-1. Nah, untuk bulan Desember minggu kedua itu ada UAS. Jadi untuk cadangan itu saya taruh di Desember, bulan Desember minggu ketiga. Jadi hasil dari keseluruhan ini sama seperti di RPE tadi 54, seperti itu. Baik, itu tadi program semester pada semester ganjil. Untuk selanjutnya yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM.
Nah, jadi untuk semester ganjil untuk semester 1 di sini materi pertama yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad, yang kompetensi dasarnya itu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad, dan indikator yaitu menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW serta menjelaskan sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk indikator yang pertama, kompleksitasnya itu ada pada rendah ya, itu 85, kemudian daya dukungnya 70, dan intake-nya itu ada 70. Jadi KKM-nya tuh, jumlah KKM-nya tuh ada 75. Kemudian indikator yang kedua, menjelaskan sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad, yaitu kompleksitasnya 75 dan daya dukung 70, intake 65. Jadi jumlah KKM-nya itu ada 70. Kemudian indikator yang selanjutnya yaitu menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, itu kompleksitasnya 65, kemudian daya dukung 75, kemudian intake siswa itu 60. Jadi KKM-nya itu ada 67. Kemudian indikator selanjutnya itu menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad, itu terdapat kompleksitasnya ada 75, kemudian daya dukungnya 75 dan intake-nya 65. Jadi jumlah KKM-nya ada 72. Untuk selanjutnya, indikator selanjutnya menunjukkan pelafalan surat An-Nas ayat 1 sampai 3, itu kompleksitas rendah yaitu 85, daya dukungnya 85, dan intake itu sedang yaitu 80. Jadi total jumlah KKM itu ada 83. Nah, untuk indikator selanjutnya yaitu menunjukkan pelafalan Quran surat An-Nas ayat 46, itu ada kompleksitas itu terdapat di rendah ya, itu 85, kemudian daya dukungnya 85, kemudian untuk intake-nya itu 80. Jadi total jumlah KKM itu ada 83. Kemudian indikator yang selanjutnya itu menunjukkan pelafalan Quran surat An-Nas ayat 1 sampai 6, itu kompleksitasnya 70, daya dukungnya 85, intake 75. Jadi jumlah KKM-nya ada 77. Nah, itu ya seperti di gambar sudah terpapar semua. Jadi jumlah keseluruhan yang saya dapat di sini di semester ganjil, jumlah KKM, nilai KKM semua indikator itu ada 2437, dan total indikator itu ada 32. Jadi 2004, jadi itu jumlah nilai KKM semua indikator itu dibagi dengan total indikator. Jadi 2437 dibagi 32 dan hasilnya itu ada 76. Nah, untuk KKM yang semester genap, di sini ada indikator, saya jelaskan yang atas saja ya, karena sudah terpapar di gambar. Di sini saya akan jelaskan sedikit saja. Untuk indikator yang pertama itu ada menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Shaleh alaihissalam, itu terdapat kompleksitas yaitu 75, daya dukungnya 70, dan intake-nya 85. Jadi jumlah KKM-nya itu ada 77. Kemudian indikator selanjutnya itu menjelaskan sikap berani dari kisah keteladanan Nabi Shaleh alaihissalam. Untuk kompleksitasnya itu sedang yaitu 65,
dan daya dukungnya 75, intake itu sedang 70, jadi jumlah KKM-nya ada 70. Untuk indikator yang selanjutnya itu menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Soleh. Untuk kompleksitasnya itu ada 70, daya dukungnya itu 75, intake-nya itu sedang yaitu 70, untuk jumlahnya itu 72. Kemudian selanjutnya yaitu menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Soleh. Untuk kompleksitasnya sedang yaitu 70, daya dukungnya sedang 75, intake-nya sedang itu 70. Jadi jumlah KKM-nya itu ada 72. Dan ini semua ya dari keseluruhan indikator yang sudah saya paparkan itu sebanyak 25 indikator. Dan untuk jumlah KKM-nya itu ada 1867. Jadi itu ya jumlahnya sudah ada pada gambar. Baik, selanjutnya yaitu kartu soal. Nah, untuk kartu soal di sini saya mengambil dari semester ganjil dan genap, jadi campuran. Nah, untuk nomor soal nomor 1 itu ada soalnya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh, dan kunci jawabannya itu adalah A, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kompetensi dasarnya itu 1.11. Kemudian untuk materinya itu adalah pilihan ganda. Indikator soalnya itu siswa dapat menjelaskan kebenaran kisah Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian yang selanjutnya yaitu kompetisi dasar 3.11, yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Soleh alaihissalam. Dan indikator soalnya itu siswa dapat meneladani kisah Nabi Soleh alaihissalam. Jadi soal nomor 2 ini adalah soalnya salah satu sikap yang dimiliki Nabi Soleh alaihissalam itu adalah C, berani, dan ini kuncinya adalah C. Kemudian selanjutnya yaitu untuk kompetensi dasar 4.11, yaitu menceritakan kisah keteladanan Nabi Soleh alaihissalam. Dan untuk indikator soalnya itu siswa dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Soleh alaihissalam. Jadi untuk soal nomor 3 itu adalah Nabi Soleh alaihissalam mengajak umatnya untuk menyembah, dan kuncinya itu adalah D, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar 1.3, yaitu meyakini hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu. Dan untuk indikator soalnya itu siswa dapat memahami tentang anjuran menuntut ilmu. Jadi untuk soal nomor 4 ini adalah hukum menuntut ilmu ialah wajib bagi, dan kunci jawabannya itu adalah A, yaitu muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kemudian kompetensi dasar 3.9, yaitu memahami doa sebelum dan sesudah wudhu. Jadi rumusan soalnya itu membasuh tangan saat wudhu dilakukan hingga sampai A, yaitu kuncinya A, siku. Kemudian kompetensi dasar 3.10, yaitu memahami doa sebelum dan sesudah wudhu. Jadi indikator soalnya yaitu siswa dapat menyebutkan pengertian sholat. Untuk kompetensi dasar 3.10 yaitu memahami tentang sholat, dan indikator soalnya itu siswa dapat menyebutkan pengertian sholat. Jadi rumusan soalnya itu adalah sholat yang dilakukan bersama disebut, yaitu kunci jawabannya adalah B, berjamaah. Kemudian yang nomor 7
Untuk kompetensi dasar itu adalah ada 3.2, yaitu memahami pesan-pesan pokok Quran Surat An-Nas dan Al-Asr. Dan indikator soal itu siswa dapat menjelaskan isi pokok Quran Surat An-Nas. Jadi untuk rumusan soalnya itu pesan pokok dari Surat An-Nas ialah, dan kunci jawabannya adalah B, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nomor 8 di sini yaitu kompetensi dasar, yaitu 3.10, yaitu memahami tata cara sholat dan bacaannya. Jadi indikator soalnya itu siswa dapat menyebutkan dalam pelaksanaan sholat. Jadi rumusan soalnya di sini yaitu melakukan sholat bagi umat Islam, hukumnya. Baik, untuk soal nomor 8 itu terdapat kompetensi dasar 3.10, yaitu memahami tata cara sholat dan bacaannya. Dan indikator soalnya itu siswa dapat menyebutkan hukum melaksanakan sholat. Jadi untuk rumusan soalnya itu melakukan sholat bagi umat Islam, hukumnya, dan kunci jawabannya itu adalah C, wajib. Kemudian yang nomor 9 yaitu memahami tata cara sholat dan bacaannya. Untuk indikator soalnya itu siswa dapat menyebutkan jumlah rakaat sholat. Jadi rumusan soalnya itu sholat maghrib berjumlah, dan kunci jawabannya adalah B, yaitu 3 rakaat. Kemudian yang terakhir yaitu memahami perilaku kasih sayang kepada sesama yang terdapat pada kompetensi dasar 3.7. Dan untuk indikator soalnya itu siswa dapat menyebutkan contoh perilaku kasih sayang kepada sesama. Dan untuk rumusan soalnya itu contoh kasih sayang kita terhadap manusia adalah, dan kunci jawabannya adalah A, yaitu sayang kepada adik. Baik, untuk soal isei di sini ada jumlah 5 soal isei. Yang pertama yaitu kompetisi dasar 3.15, yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Untuk indikator soalnya itu siswa dapat menyebutkan manfaat kejujuran. Jadi untuk rumusan soalnya itu adalah jujur adalah keteladanan Rasulullah. Jadi kejujuran menuntut kepada, kunci jawabannya itu kebaikan. Kemudian yang nomor 2 yaitu kompetensi dasar 3.2, yaitu memahami pesan-pesan pokok Quran Surat An-Nas dan Quran Surat Al-Asr. Jadi indikator soalnya itu siswa dapat menjabarkan pesan pokok. Jadi rumusan soalnya itu adalah pesan pokok Surat An-Nas itu mengajarkan kita apa? Kunci jawabannya adalah anjuran supaya manusia memohon perlindungan kepada Allah terhadap pengaruh hasutan jahat setan yang menyelinap di dalam diri. Kemudian yang nomor 3, kompetisi dasar 3.8, yaitu memahami sikap kerjasama dan saling tolong menolong. Jadi indikator soalnya itu siswa dapat menyebutkan manfaat hidup saling tolong menolong. Untuk rumusan soalnya itu manfaat apabila kita hidup dengan kerjasama atau saling tolong menolong, maka yaitu kunci jawabannya adalah membangun persatuan dan kesatuan, meningkatkan rasa saling tolong menolong, membuat pekerjaan lebih mudah, lingkungan menjadi sejahtera, menambah keakraban, dan lain-lain. Kemudian nomor 4 yaitu kompetisi dasar 3.6, yaitu memahami makna doa sebelum dan sesudah makan. Dan indikator soalnya itu siswa dapat menunjukkan makna doa. Jadi rumusan soal itu adalah apa makna dari doa sesudah makan. Kunci jawabannya adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan berupa makanan dan minuman yang dimakan dan diminum. Kemudian nomor 5 itu ada kompetisi dasar 3.12, yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Dan indikator soalnya itu siswa dapat menyebutkan salah satu sifat keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Jadi untuk rumusan soalnya itu ketika Nabi Lut alaihissalam diejek oleh kaumnya, yang dilakukan Nabi Lut alaihissalam yaitu kunci jawabannya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup sekian yang bisa saya jelaskan mulai dari awal sampai akhir video. Mungkin ada
perkataan yang salah atau kurang jelas, mungkin penjelasan yang kurang jelas atau penjelasan yang ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.